Dari joget TikTok goyang iklan shampoo sampai konten OnlyFans yang panas-panas. Media sosial sekarang kayak hutan belantara. Emang asik, tapi lu tahu nggak dampaknya buat diri lo dan masyarakat? Statistik penggunaan TikTok dan IG di Indonesia, data dari Katadata 2023 nunjukin 65% anak muda Indonesia aktif di TikTok dan IG. Tapi banyak kontennya yang borderline seksual. Contohnya, dance challenge yang pakai baju ketat, post ala model bikini, atau konten berbayar di OnlyFans. Nah, kenapa ini bisa rame? Nggak cuma karena laku, tapi ada faktor sistemik di belakangnya. 1. Algoritma, joki setan, medsos. Algoritma tuh kayak joki setan. Semakin sensasional konten lo, semakin dikasih view. Riset Pew Research 2022 bilang, konten dengan engagement tinggi, like, share, sering direkomendasiin, sekalipun itu vulgar. Jadi kreator terpaksa bikin konten heboh biar dapat duit. 2. Cari validasi and ekonomi. Banyak cewek dan cowok yang terjebak kebutuhan validasi. Kata psikolog Tara Datuars, likes itu candu, bikin orang ngira nilai diri mereka tergantung dari seksi enggaknya konten. Belum lagi yang buka OnlyFans buat cari uang cepat. Real talk, di tengah susah cari kerja, ini jadi solusi instan. 3. Literasi digital rendah. Masih banyak orang tua nggak ngerti cara ngontrol konten anaknya. Survei KPAI 2023 nyebut 70% remaja ngaku iseng nemu konten dewasa di medsos. Parahnya, nggak ada yang ngasih edukasi batasan di dunia digital. 1. Objectification, cewekin barang tayang. Ketika tubuh cewek cuma dilihat sebagai konten, ujung-ujungnya budaya objectification makin jadi. Riset American Psychological Association bilang, ini bikin perempuan muda rentan depresi dan low self-esteem. Efek ke anak di bawah umur. Bayangin anak 12 tahun udah lihat TikTok dance paha dan dada. Kata UNICEF, paparan konten seksual sejak dini bisa ngerusak konsep hubungan sehat mereka. Bisa-bisa mereka ngira kalau mau disayang harus seksi. 3. Pressure ke kreator. Nggak cuma penonton, kreatornya juga korban. Banyak yang burn out karena harus tetap hot buat stay relevant. Ada yang sampai operasi plastik atau overexpose diri, padahal mentalnya nggak kuat. 1. Regulasi platform dan pemerintah. Platform harus lebih ketat sensor konten. Contoh, TikTok udah punya community guidelines, tapi eksekusinya masih lemah. Pemerintah juga wajib bikin aturan yang pro anak muda, kayak UU TPKS buat cyber harassment. 2. Edukasi literasi digital. Orang tua dan sekolah wajib ngajarin batasan bermedsos. Sumber kredibel kayak Common Sense Media bisa jadi referensi cara ngasih pemahaman ke anak. 3. Sadar diri sebagai pengguna, lu bisa kok milih buat unfollow akun-akun toksik, atau kalau lu kreator, cari niche lain yang nggak harus pakai eksploitasi tubuh. Contoh, konten edukasi atau hobi. Jadi, konten seksual di medsos itu nggak hitam putih. Ada faktor ekonomi, algoritma, sampai tekanan sosial. Tapi kita bisa take charge, pilih konten yang sehat, edukasi diri, dan jangan lupa, nilai diri lo nggak ditentukan sama views atau likes.